semua masalah keuangan itu dilaporkan ke OJK. Jadi mengadu dari mulai sektor perbankan, pasar modal, termasuk industri keuangan non-bank, termasuk tadi disebut misalnya fintech juga banyak juga ke OJK. Jadi hampir semua hal dilaporkan ke OJK, tapi di saat pandemi tentu saja yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan kredit, ya, karena masyarakat memandang bahwa mereka harus dapat restrukturisasi, dapat relaksasi akibat pandemi. Itu yang paling banyak. Baik, yang dapat kita ambil poin-poin pentingnya kan ini ada pengaduan kasus sektor jasa keuangan yang sudah kami himpun ini Pak. Ada transaksi online, pembiayaan peer-to-peer lending, investasi, asuransi, dompet uang digital dan juga pelayanan perbankan. Nah ini tren pengaduan kasusnya itu seperti apa sih Pak? Yang mana sih yang paling banyak ini jadi kasus-kasus di kalangan masyarakat begitu dan pengguna produk-produk keuangan? Tadi saya sampaikan ya, kalau dalam hal pandemi, yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan kredit. Jadi dari mulai kredit konsumsi, ada KPR, dan juga kartu kredit dan sebagainya. Intinya bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat memandang bahwa mereka itu terdampak oleh pandemi corona. Mereka mendengar waktu itu barangkali mendengar pidato presiden bahwa perlu ada relaksasi, kemudian juga ada pidato ketua OJK dan juga ada yang melihatnya dari POJK yang dikeluarkan oleh OJK. Namun demikian semua kembali kepada perbankan maupun lembaga pembiayaan yang mereka tahu reputasi dari debiturnya. Kadang-kadang ada juga yang debiturnya sudah bermasalah sebelum pandemi, tapi pada saat pandemi ikutan bahwa mereka merasa terdampak oleh pandemi. Baik, kalau permasalahannya Dan kredit itu yang lebih tadi, banyak, baik, lebih banyak permasalahannya ke lembaga keuangan perbankan atau yang non-bank, Pak? sama-sama dua-duanya, karena kan perbankan ini kan memberi kredit, ya, kredit komersial, lembaga pembiayaan juga, termasuk pembiayaan kendaraan bermotor. Karena misalnya yang tadinya bisa untuk berusaha kayak Gojek, atau untuk usaha pariwisata, pariwisatanya berhenti, mereka tentu saja gagal untuk membayar cicilannya. Dan memang mereka terdampak oleh pandemi. Tapi ada juga yang kita makanya kita mendorong sekali POJK atau spesifik aja misalnya perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan relaksasi kepada debitur-debitur yang memang benar-benar terdampak oleh pandemi dan memang mereka selama ini reputasinya sangat bagus. Baik, kalau kita lihat secara keseluruhan begitu, apakah penyebab utamanya ini memang karena pandemi begitu Pak, yang mendorong akhirnya masyarakat-masyarakat ini mungkin karena ada yang kepepet begitu, akhirnya harus menggunakan pembiayaan peer-to-peer lending begitu Pak, atau seperti apa Pak sebenarnya? Kalau saya lihat memang ada kecenderungan bahwa ketika mereka benar-benar sudah sangat kesulitan, kemudian yang paling gampang mereka lari ke peer-to-peer lending. Karena mereka kan adalah pihak-pihak yang unbankable. Tetapi seringkali yang diadukan ke OJK itu adalah P2P lending yang ilegal, artinya tidak terdaftar atau berizin di OJK. Nah ini yang masyarakat merasa bahwa ini harus dilaporkan ke OJK, padahal mestinya masyarakat melihat dulu ini apakah terdaftar atau berizin dari OJK apa enggak. Sehingga banyak sekali peer-to-peer lending yang kemudian oleh Satgas Waspada Investasi yang merupakan forum koordinasi yang kebetulan OJK menjadi ketuanya, itu dimintakan ke Kominfo untuk diblokir dan sebagian diadukan ke penegak hukum yang merupakan anggota Satgas. Nah, kecenderungan ini saya kira karena wajar masyarakat itu panik ketika mereka tidak bisa melakukan boro-boro untuk mencicil, untuk makan aja susah kan gitu. Sehingga mereka merasa ada aplikasi yang sederhana, kemudian mereka terjerembab di P2P lending yang ilegal. Nah kalau yang legal kemudian melakukan cara-cara yang
melawan hukum, tentu saja bisa ditindak oleh OJK. Tetapi kalau yang ilegal ini kan ditutup hari ini, nanti sore juga buka lagi, nanti malam dan besok lagi. Itu Mas. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.